Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Kusalmaku. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato mengenai hustle culture. Kita tidak terlambat, bahkan kita semua berada di fase yang tepat. Maksud saya di sini adalah, kesuksesan bukanlah suatu hal yang bisa kita dapatkan secara instan. Sebagai mahasiswa, saat ini saya sedang berhadapan dengan hustle culture, yaitu budaya dengan narasi bahwa untuk sukses, kita harus bisa bekerja keras, cepat, terus-menerus, dan tidak memperhatikan kapasitas dari diri kita. Sebagai young adults dan mahasiswa, teman-teman di sini pasti pernah merasa tertinggal atau bahkan kelelahan karena harus melakukan banyak hal dalam satu waktu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Ningtyas dan rekan-rekannya pada tahun 2022, ditemukan 66,5% mahasiswa mengakui bahwa mereka terpengaruh oleh hustle culture. Selain itu, terdapat 56,30% responden merasa bahwa hustle culture cukup berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Dan sebanyak 78,10% responden menyatakan bahwa mereka kehilangan banyak waktu untuk diri mereka sendiri karena harus mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Data ini menunjukkan bahwa hustle culture memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan mahasiswa. Untuk itu, saya akan bagikan 3 poin yang akan membantu mengatasi dampak negatif dari hustle culture pada kehidupan mahasiswa. Yang pertama, mengatur waktu dan memprioritaskan diri sendiri. Yang kedua, menjaga kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga, menghargai proses dan belajar dari kegagalan. Hal yang cukup umum dilakukan oleh mahasiswa ketika beradaptasi dengan hustle culture adalah mengikuti berbagai macam kegiatan tanpa memikirkan bagaimana cara membagi waktu untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kurangnya time management ini dapat mengakibatkan mahasiswa kehilangan waktu untuk tidurnya. Hal ini dikarenakan waktu yang seharusnya dipakai untuk tidur justru digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kebiasaan-kebiasaan ini dapat menyebabkan burnout. Burnout sendiri dapat memengaruhi hasil kualitas dari pekerjaan kita. Hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari burnout adalah memprioritaskan diri dan waktu kita. Apa sih maksudnya? Hal ini berarti memilih suatu kegiatan berdasarkan kepentingan kita. Sebagai contoh, kegiatan yang saya rasa mendekatkan saya dengan karir saya atau mengajarkan skill yang akan saya perlukan di karir saya nantinya adalah kegiatan yang akan menjadi prioritas saya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan waktu kita. Sebagai mahasiswa, tugas kuliah dan ujian kuliah merupakan suatu hal yang menjadi tanggung jawab kita. Ketika memilih suatu kegiatan, akan lebih baik kita memperhatikan apakah kegiatan tersebut akan mengganggu waktu untuk tugas dan ujian kita. Jika iya, maka kita harus memikirkan ulang prioritas kita. Dengan demikian, harapannya kita bisa menghindari burnout dan menjaga kualitas dari pekerjaan kita. Selanjutnya, poin saya yang kedua, menjaga kesehatan fisik dan mental. Hustle culture telah menciptakan narasi bahwa sukses adalah materi dan kita harus mendapatkan itu secepat mungkin dan sedini mungkin. Hal ini kemudian membuat young adults dan mahasiswa seperti kita memiliki obsesi dan ambisi untuk mendapatkan materi-materi tersebut sedini mungkin. Ambisi ini tak jarang menyebabkan masalah kesehatan baik fisik ataupun mental. Hal ini dikarenakan seharusnya di usia muda kita bisa fokus pada pengembangan diri secara menyeluruh, bukan hanya pada materi saja. Untuk menjaga kesehatan fisik, penting bagi kita untuk melakukan olahraga secara teratur, mengonsumsi makanan sehat dan seimbang, dan menjaga pola tidur yang baik. Sementara itu, untuk menjaga kesehatan mental, penting untuk merawat diri dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti melakukan hobi kita atau bersosialisasi dengan teman-teman. Hal tersebut tanpa kita sadari akan membantu kita tetap produktif di tengah hustle culture ini dan kita akan menghindari burnout. Selanjutnya, poin ketiga, menghargai proses dan belajar dari kegagalan. Satu hal yang membuat hustle culture berbeda dengan bekerja keras pada umumnya adalah pencapaian yang instan. Memiliki pencapaian besar di usia muda merupakan hal yang sangat populer di dalam hustle culture. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang yang bekerja keras bisa mendapatkan kesuksesan secara instan. Sebagai young adults dan mahasiswa, kita perlu menanamkan di dalam diri kita bahwa kita sedang berproses. Kegagalan adalah hal yang normal dan dapat kita jadikan pelajaran untuk lebih baik ke depannya. Dengan mindset ini, harapannya kita tidak mudah putus asa ketika fase kita berbeda dengan orang lain. Sukses bukanlah hal yang instan dan membutuhkan proses. Sebagai mahasiswa dan young adults, kita sering terjebak dalam ambisi dan narasi bahwa untuk sukses, kita harus bekerja keras tanpa henti. Namun, hal ini dapat berdampak negatif bagi kesehatan fisik,
mental, dan bahkan kualitas dari hasil kerja kita. Dalam menghadapi hustle culture, perlu kita pahami bahwa penting bagi kita untuk mengatur waktu dengan baik, memprioritaskan diri dan kesehatan kita, serta menghargai proses dan belajar dari kegagalan. Maka dari itu, kita harus menjaga keseimbangan antara ambisi dan kesehatan kita. Karena dengan itu kita bisa mengatasi dampak negatif dari hustle culture dan tetap meraih kesuksesan tanpa mengorbankan kesehatan kita. Akhir kata, slow down, you're doing fine. You cannot be everything you wanna be before your time. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan speech saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.